Dengan begitu, jika nanti terjadi sesuatu yang mungkin merusak wajah konsumen dikenakan skincare itu, si ibu ini masih bisa pergi begitu aja guys. Customer pabrik kami didatangin kantor atau rumahnya, ditelepon, di WA nih setiap hari, dibujuk. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bincang-bincang nih tentang hal yang menggembarkan industri per skincarean, yaitu tentang adanya mafia skincare. What? Ngomong-ngomong soal dunia skincare nih, sebelum topik mengenai mafia skincare ramai diperbincangkan, sebelumnya kehadiran dokter detektif juga membuat gempar dunia perskincarean. Bagaimana enggak nih guys, produk-produk yang overclaim itu habis dibongkar sama dokter detektif. Dan jujur gue sangat berterima kasih sih dengan kehadirannya dokter detektif. Terlepas dari masalah ini, apakah pihak ownernya ataupun pihak pabriknya yang salah, kehadiran dokter detektif dapat menyelamatkan uang-uang dari masyarakat Indonesia yang ingin membeli skincare. Apalagi uang itu nggak didapatkan dengan mudah. Dan ketika mereka ngebeli sebuah produk, terus produknya dibilang punya kandungan segini-segini, padahal aslinya nggak. Jelas, itu merupakan scam teman-teman. So, dengan adanya kehadiran dokter detektif, masyarakat Indonesia dapat memilih produk mana yang sesuai dengan klaimnya dan nggak overclaim. Kalian bisa bayangin gak guys, kalau dokter nggak ada ya, siapa yang akan mengungkapkan hal tersebut? Sampai berapa lama hal ini terjadi? Dan berapa banyak orang yang akan dirugikan? Kebayang gak guys? Di sisi lain, kita move dulu dari dokter detektif. Seperti informasi yang dikutip dari Warta Ekonomi, disebutkan bahwa industri dunia skincare menghadapi ancaman serius dari dalam. Beberapa pemilik brand skincare ternama mengungkapkan bahwa di sini adanya praktik yang gak etis yang merusak iklim kompetisi sehat di pasar. Tuduhan-tuduhan mengenai mafia skincare yang mengedarkan produk ilegal juga semakin menguat nih guys, mengancam bisnis-bisnis yang sudah mapan. Salah satu fokus utama adalah produk skincare etiket biru. Istilah tersebut mengacu untuk produk-produk yang beredar tanpa izin dari BPOM. Nah, produk ini dikatakan banyak beredar di pasar tanpa ada pengawasan dari otoritas. Bahkan ya guys, kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, Dokter juga mengungkap ada sebuah produknya juga lumayan famous gitu ya kan. Ownernya adalah selebgram seperti itu, dan produknya ini punya kandungan hidroquinone yang tinggi sampai 6%, dan itu pun beredar secara luas. Astagfirullahaladzim. Dan guys, sebelum lama ini ada sebuah hal yang diungkapkan oleh Dr. Oki di podcastnya Dr. Richard Lee, yang mana beliau juga menyinggung soal skincare etiket biru dan mafia skincare. Anyway, untuk informasi tambahan, beberapa bulan lalu hubungan antara Dr. Richard dan juga Dr. Oki memang ramai diperbincangkan nih guys. Hal itu bermula usai Dr. Richard mereview produknya Dr. Oki yang mengandung hidroquinone dan memiliki etiket biru. Dan kini mereka berdua belak-belakan mengungkap siapa dalang dari produk yang mengandung bahan hidroquinone. Dalam podcast itu, Dr. Richard lebih dahulu membongkar bagaimana unek-uneknya kepada Dr. Oki Pratama yang mengatakan bahwa dirinya sempat merasa kecewa dengan Dr. Oki yang sudah ia anggap seperti adiknya, lantaran Dr. Oki pernah menjual skincare etiket biru secara bebas di reseller. Dia pun lantas mengungkapkan kekagumannya dikarenakan Dr. Oki bisa hadir di podcastnya dan meluruskan permasalahan tersebut. Kemudian Dr. Oki menjelaskan bagaimana awal mula dari produk itu. Ternyata produk tersebut bermula disebarkan ke publik sejak dirinya mengenal seorang wanita yang lantas disebutkan sebagai sosok ibu. Sosok ibu ini lantas mengajaknya untuk membuat reseller. Wanita tersebut lantas mengatakan akan memperkenalkan sang dokter dengan seorang lelaki bernama Ep. Nah, si Ep inilah yang nantinya akan mengurus para reseller. Sosok ibu ini juga pernah meminta Dr. Oki berbagi saham bening Indonesia dengan si Ep. Namun, Dr. Richard sempat memberikan teguran kepada sang dokter yang sudah ia anggap seperti adiknya itu. Dia mengatakan, waras nggak buat ngasih saham 40% ke si dia. Bener banget sih, itu banyak banget tuh sahamnya. Terlepas ini tuh hanya bening Indonesia saja, tapi nama bening kan emang udah gede juga ya guys. Dan saham 40% itu bukan saham yang kecil loh. Jadi nggak heran sih kalau Dr. Richard memberikan teguran kepada Dr. Oki yang udah ianggap seperti adiknya. Dan guys, menurut Dr. Oki nih, Bening Indonesia merupakan salah satu proyek kerjasama dirinya dengan lelaki bernama Ep yang dikenalkan oleh sosok ibu yang diketahui memiliki pabrik ini. Dia menegaskan bahwa si ibu ini nggak mengajarkannya, namun hanya sebagai orang yang mengenalkan si sosok. Dan ia juga berterima kasih nih guys. Diketahui lebih lanjut bahwa hingga sekarang, Ep masih menjadi bagian dari Dr. Oki. Karena si Ep ini memang orang yang benar guys. Kemudian Dr. Oki mengaku bahwa sejak pertama kali kerjasama nih, dia itu sudah menjual produk dengan etiket biru. Dr. Oki kemudian menjelaskan bahwa mereka sempat ingin mendekati Dr. Richard sehingga produknya dapat diberikan review yang baik. Lebih lanjut, Dr. Oki mengatakan kayak gini guys.
Supaya Koko nggak akan mereview yang aneh-aneh tentang brand yang dijual itu, jadi Koko harus dikunci lewat aku atau lewat Dr. Oki. Karena dia tahu kita berdua dekat banget. Lewat aku supaya Koko tidak speak up karena dia paling takut banget dengan Koko sampai sekarang. Dan mendengarkan bagaimana statement dari Dr. Oki, Dr. Richard lantas mengatakan bahwa cara tersebut sempat berhasil dikarenakan ia merasa segan untuk mereview produknya Dr. Oki. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, itu berhasil loh, karena aku tahu bening itu dari dulu pakai, tapi aku nggak review karena aku menghargaimu sebagai teman. Dr. Oki lantas menegaskan bodinya sekarang sudah merasa lebih bebas karena memilih untuk lepas dan tidak bekerja sama dengan sosok ibu tersebut. Namun nih guys, proses melepaskan diri dari si ibu ini atau nggak kerjasama lagi dengan si ibu ini membuat Dr. Oki dijelek-jelekan oleh si sosok. Sampai Dr. Oki dibilang memiliki hutang. Soal hutang tersebut, Dr. Richard membantu menjelaskan karena Dr. Oki juga sudah memberikan bukti. Menurut Dr. Richard, yang diumumkan hutang itu curang. Jadi, si ibu pabrik tersebut memproduksi nggak sesuai dengan PO-nya Dr. Oki. Lalu, itu dibebankan sebagai hutang. Dan Dr. Oki sebenarnya sudah dengan baik hati banget melunasi hal itu. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Oki juga mengungkapkan bahwa si ibu ini merupakan sosok satu-satunya yang menjual skincare dengan etiket. Bahkan ya guys, racikan etiketnya itu diberikan kepada para reseller dan dijual dengan bebas kepada para konsumen. Penjualannya dilakukan dengan berbagai modus. Salah satunya adalah menjual racikan polosan kepada reseller. Dengan begitu, jika nanti terjadi sesuatu yang mungkin merusak wajah konsumen dikenakan skincare itu, si ibu ini masih bisa pergi begitu aja guys, lantaran nggak bertanggung jawab atas pembuatan racikan skincare etiket polosan kepada reseller. Kemudian, modus lainnya adalah jual skincare paketan, diselipkan voucher. Jadi dengan voucher tersebut nih, kita kayak menghubungi pusatnya. Dan setelah itu, pusatlah yang akan kirim langsung. So, seolah-olah dia itu seperti mengakali sistem konsultasi demi jualan etiket biru guys. Nggak sampai di situ aja nih, Dr. Oki juga membongkar bahwa si ibu ini juga kerap kali mengambil lahan bisnis skincare orang lain atau mencaplok lahan orang. Bahkan diduga skincare yang diracik oleh si ibu ini memasukkan beberapa kandungan yang tidak benar. Lebih lanjut, Dr. Oki mengatakan memasukkan krim berhidroquinon, krim antibiotik ke seluruh Indonesia dengan cara yang tidak benar. Bisa dibuktikan dengan cara impor yang nggak benar. Diduga bisa mengoplos krim malam itu seakan-akan Bepom. Padahal itu racikan. Jadi kurang lebih modusnya itu kayak dia menggadang-gadangkan obat topikal. Racikan tersebut bisa dibepomkan jadi logo K guys atau konsultasi. Dimana jikalau sudah kategori K, kita harus melakukan konsultasi langsung dan mengambilnya itu di fasilitas kesehatan seperti apotek dan klinik-klinik. Nggak boleh di stok di reseller. Begitu penjelasan dari Dr. Oki. Dan guys, nggak cuma itu saja, keburukan dari sosok ibu yang diduga menjadi mafia skincare ini juga berlanjut hingga ke regulasi Indonesia. Dr. Oki menjelaskan lebih lanjut, si ibu ini juga diduga terindikasi dia bisa ngeluarin uang untuk merubah regulasi di Indonesia. Dicatat duga ya guys, dugaan. Kemudian ya di postingan Instagramnya nih, Dr. Ogi mention Instagram dari Bepom untuk menindaklanjuti tentang kasus tersebut. Adapun untuk sang dokter menuliskan @bepom_ri, tolong di atensi ini, kalau tidak ada tindak lanjut, saya akan terus menyuarakan non-stop setiap hari. Emang bener sih harus disuarakan setiap hari. Kasihan lo guys korban-korbannya. Selain itu, di sini ada juga Rizky Ananda Musa yang merupakan seorang pengusaha speak up nih guys soal mafia skincare. Dalam story Instagram yang sudah dibagikan oleh Dr. Oki, beliau menuliskan cerita tentang mafia kosmetik. Brand Eleora ada maklon di pabrik kami, Skin Solution Industry, Day and Night Cream. Pemesanan sampai 50.000 piece per bulan or SKU. Lalu Ibu M, owner dari Eleora datang nangis-nangis curhat ke saya. Cerita bahwa semua resellernya diambil sama si mafia tersebut. Sampai supir Ibu M ini mau dikasih 150 juta asal membocorkan data resellernya. Masya Allah, sejahat itu mencari rezeki Ibu. Singkat cerita, semua reseller dikumpulkan di salah satu hotel di Pasir Koja, Bandung. Dan mafia ini mengenalkan diri bahwa saya adalah pabrik yang memproduksi produk Eleora. Izin bertanya di Dr. Oki Pratama, apakah wajar ya hal seperti ini? Customer pabrik kami didatangin kantor atau rumahnya, ditelepon, di WA nih setiap hari, dibujuk untuk pindah maklon, diming-iming harga lebih murah, kualitas lebih oke. Yakin lebih oke? Harga murah? Ya iyalah. Pemakaian zat aktif hanya 0,00003%. Gila, nolnya sampai berapa nih? 2, 4 sampai 4 cuy nolnya. Damn, emang dengan kandungan sekecil ini bisa ngaruh. Lanjut baca lagi, hasil lebih bagus dan cepat. Yang dipakai hidroquinon tinggi. Kalau begini namanya penipuan.
Kasihan loh teman-teman yang punya brand sekarang. Mereka menjadi korban semua. Allah sudah memberikan rezeki yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, Bu. Katanya orang pesantren, tapi kok zalim ke banyak orang? Kan dosa juga, Bu. Cari rezeki yang berkah. Kasihan anak-anak kita makan rezeki haram. Bener juga sih kalau dipikir-pikir, yang jadi korban juga bukan hanya konsumen doang ya, tapi yang punya brand juga jadi korban. Karena ya guys, untuk membangun nama brand dan juga ngebuat nama brand ini tetap dipandang baik oleh orang, itu bukan hal yang mudah. Nggak mudah loh untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Dan untuk masalah ini, ya mau nggak mau mereka harus berjuang dari awal lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Well, dari masalah ini ada satu hal yang bisa diambil pelajaran untuk para owner skincare. Carilah makhluk yang terpercaya. Dan untuk para konsumen juga mungkin bisa lebih waspada lagi ya dalam memilih produk skincare yang akan dibeli. Dan gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.